Seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka di pecunjangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lama hatiku yang tak sekuat hatimu. Ya begitulah wajah media sosial kita sekarang. Kadang isinya bukan lagi diskusi, tapi ajang saling menjatuhkan. Padahal di balik layar itu ada perasaan manusia yang bisa terluka. Sebelumnya perkenalkan, saya Ababil Valensi Nasir dengan NIM 24050724030. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial. Di era digital, semua orang punya kebebasan berbicara. Tapi sayangnya, banyak yang lupa kebebasan itu juga butuh tanggung jawab. Media sosial kini sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di sana, jutaan orang menulis, berkomentar, dan berpendapat setiap detik. Sayangnya, di tengah kemudahan berkomunikasi itu, muncul kebiasaan baru yang tidak kita sadari. Penggunaan bahasa yang kasar, menyindir, bahkan menghina. Kata-kata yang seharusnya menghubungkan justru berubah jadi senjata yang menyakiti. Banyak dari kita yang berpikir, ini kan cuma dunia maya, tapi lupa di balik setiap komentar ada manusia yang punya perasaan. Menurut survei Kadata Insight Center 2022, hampir separuh pengguna internet di Indonesia pernah menerima komentar negatif di media sosial. Bayangkan, separuh pengguna merasa tidak nyaman hanya karena kata-kata. Salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Bahasa itu cerminan kepribadian kita. Kalau di dunia nyata kita sopan, kenapa di dunia maya jadi mudah marah? Berbahasa santun bukan berarti lemah, tapi menunjukkan bahwa kita punya kontrol diri dan empati. Itulah tanda kedewasaan digital. Coba bandingkan dua pesan tersebut. Pesannya sama, tapi rasanya beda banget kan? Cara kita menyampaikan pendapat menentukan bagaimana orang lain menilai kita. Sebelum menulis komentar, coba tanya diri sendiri. Kalau aku dibalas dengan kata seperti ini, aku akan merasa bagaimana? Ayo, mulai dari diri sendiri. Karena perubahan kecil dari satu orang bisa berdampak besar bagi dunia digital yang lebih sehat. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan beretika, karena bahasa kita adalah cerminan bangsa kita. Jadilah pengguna media sosial yang santun, karena kata-kata kita punya kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Video yang saya unggah dapat dikatakan berhasil mendapatkan reaksi yang cukup menarik untuk para penonton, dan tetapi video saya juga gagal dalam mendapat
mendapatkan feedback penonton, yaitu tidak ada yang berkomentar dalam video kampanye saya. Video saya mendapatkan like sebanyak 175 like, dan video kampanye saya diputar sebanyak 294 kali. Di sini permasalahannya, saya gagal mendapatkan reaksi berupa feedback para penonton, yaitu berkomentar dalam video kampanye saya. Maka di sini saya akan mengulik apa yang membuat video kampanye saya tidak mendapatkan feedback. Di sini video yang saya upload kurang di bagian persuasif atau ajakan berkomentar dalam video kampanye saya, dan topik video kampanye saya belum memancing pendapat penonton. Video kampanye saya juga tidak ada ajakan untuk berkomentar yang jelas. Penonton biasanya perlu call to action yang spesifik. Contoh, apa pendapat kalian tentang hal ini? Coba tulis di komentar. Jika tidak ada ajakan seperti itu, mereka cenderung hanya menonton atau like saja. Berikut revisian video kampanye saya. Kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka di pecunjangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lama hatiku yang tak sekuat hatimu. Ya begitulah wajah media sosial kita sekarang. Kadang isinya bukan lagi diskusi, tapi ajang saling menjatuhkan. Padahal di balik layar itu ada perasaan manusia yang bisa terluka. Sebelumnya perkenalkan, saya Ababir Valensi Nasir dengan NIM 24050724030. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial. Di era digital, semua orang punya kebebasan berbicara. Tapi sayangnya, banyak yang lupa kebebasan itu juga butuh tanggung jawab. Media sosial kini sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di sana, jutaan orang menulis, berkomentar, dan berpendapat setiap detik. Sayangnya, di tengah kemudahan berkomunikasi itu, muncul kebiasaan baru yang tidak kita sadari. Penggunaan bahasa yang kasar, menyindir, bahkan menghina. Kata-kata yang seharusnya menghubungkan justru berubah jadi senjata yang menyakiti. Banyak dari kita yang berpikir, ini kan cuma dunia maya, tapi lupa di balik setiap komentar ada manusia yang punya perasaan. Menurut survei Kadata Insight Center 2022, hampir separuh pengguna internet di Indonesia pernah menerima komentar negatif di media sosial. Bayangkan, separuh pengguna merasa tidak nyaman hanya karena kata-kata.
Salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Bahasa itu cerminan kepribadian kita. Kalau di dunia nyata kita sopan, kenapa di dunia maya jadi mudah marah? Berbahasa santun bukan berarti lemah, tapi menunjukkan bahwa kita punya kontrol diri dan empati. Itulah tanda kedewasaan digital. Coba bandingkan dua pesan tersebut. Pesannya sama, tapi rasanya beda banget kan? Cara kita menyampaikan pendapat menentukan bagaimana orang lain menilai kita. Sebelum menulis komentar, coba tanya diri sendiri. Kalau aku dibalas dengan kata seperti ini, aku akan merasa bagaimana? Ayo, mulai dari diri sendiri. Karena perubahan kecil dari satu orang bisa berdampak besar bagi dunia digital yang lebih sehat. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan beretika, karena bahasa kita adalah cerminan bangsa kita. Jadilah pengguna media sosial yang santun, karena kata-kata kita punya kekuatan untuk membangun